warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita dengan memberikannya beribu-ribu nikmat, sehingga apabila kita menghitungnya niscaya kita tidak akan sanggup, tidak akan bisa menghitung. Dan di antara nikmat yang kita rasakan adalah dikabulkannya doa kita selama ini, mulai dari bulan Rajab dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, sudah berapa hari ini Ramadan telah datang. Berarti ini adalah doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang semuanya dilipat gandakan pahalanya. Untuk itu mari kita gerakkan kesyukuran kita dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari perantaran beliaulah kita mengikuti, memeluk satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Bapak Ibu, adik-adik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah di hari yang ketiga ini kita insya Allah masih semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah, rentetan ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Sesuai dengan doa kita agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dan doa kita dikabulkan, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut, untuk menghadapi, untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, mari kita siapkan ruh kita, jiwa kita. Ruh berarti kita menerima, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Maka semua aktivitas, semua ibadah kita akan kita laksanakan dengan penuh sukacita. Bahkan ada sabda Rasul yang mengatakan bahwa barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sudah dia dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bahagia saja. Maka mari ruh kita menerima dengan datangnya bulan Ramadan. Untuk itu mari ruh kita gunakan untuk semua aktivitas ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah kita siapkan jasadiah kita.
fisik kita. Karena ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa ini adalah memerlukan fisik yang prima, fisik yang sehat, yang kuat, sehingga kita bisa menahan semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Untuk itu fisik kita harus sehat, sehingga ibadah-ibadah yang lainnya, baik qiyamul Ramadan, sholat-sholat sunnahnya, tilawahnya, dan lain sebagainya, kita jalankan dengan penuh fisik yang prima, dengan sehat, dengan kesehatan yang baik, maka kita akan bisa menjalankannya ibadah ini dengan baik pula. Yang berikutnya yang perlu kita siapkan adalah sakofah keilmuan kita. Jadi pengetahuan kita tentang ibadah puasa. Karena ibadah itu memerlukan suatu pengetahuan yang baik. Karena ibadah ada syarat dan rukunnya, ada hal yang membatalkannya. Maka dalam ibadah kita mempunyai dua landasan minimal. Yang pertama, ibadah harus kita laksanakan dengan profesional. Yang kedua, ibadah kita laksanakan dengan proporsional. Apakah itu profesional? Mari kita bahas bersama. Bahwa ibadah yang kita laksanakan ini harus kita laksanakan sesuai dengan syariat agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidak boleh ditambah-tambahkan dan tidak boleh dikurangi. Semua ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Maka profesional ini penting bagi kita sebagai landasan sah atau tidaknya ibadah kita. Maka mari kita banyak mengkaji di bulan Ramadan ini agar kita bisa memahami semua apa yang telah disyariatkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah puasa khususnya dan ibadah yang lainnya. Yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah mal kita, harta kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah lebih utama untuk bersedekah. Maka Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayu amalin afdalu fi Ramadan. Maka Nabi menjawab, sedekah fi Ramadan. Jadi, bersedekah pada bulan Ramadan. An Anasin qila Rasulullah, ya Rasulullah ayu sadaqah afdal? Qala sadaqah fi Ramadan. Bahwa Rasul ditanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Qala bersedekah pada bulan Ramadan. Untuk itu hadirin kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, apa yang telah kita sampaikan tadi mari kita laksanakan, mari kita cermati bersama. Kita siapkan ruhiyah kita siapkan jasadiah kita siapkan sakofah keilmuan kita, yang mana landasannya harus profesional dan harus proporsional. Profesional kita tahu aturan hukumnya, kita tahu syarat hukum, kita tahu yang membatalkannya dan lain sebagainya. Itu profesional. Berikutnya yang proporsional, yaitu ibadah sesuai dengan syariat, tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurangi. Yang terakhir adalah kita siapkan mal kita, karena di bulan Ramadan semua ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati,
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.